sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pamungkas dari D3TT07A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang RFID dan NFC, yaitu Radio Frequency Identification dan Near Field Communication. Di sini ada beberapa ulasan yang nanti kita bahas, yaitu apa itu RFID, entah itu definisinya, konsep dasar dan komponen sistemnya, dan prinsip kerjanya. Kemudian di sini juga ada pengaplikasiannya, bagaimana RFID itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada definisi NFC dan juga pengaplikasian NFC. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan RFID. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID adalah suatu teknologi yang mana digunakan untuk melakukan sebuah identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Nah, metode identifikasinya itu sendiri yaitu menggunakan sarana yang disebut dengan tag atau label. RFID sendiri yaitu berfungsi sebagai menyimpan dan mengambil data jarak jauh, juga sebagai proses identifikasi pada RFID dapat terjadi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi prosesnya ini memerlukan gelombang elektromagnetik. Kemudian ini ada konsep dasar dari komponen sistem RFID, yaitu ada sinyal, ada antena, ada kode sinyalnya, ada tagnya, kemudian ada komputer, ada pembacanya, ada penerimaan, dan sebagainya. Di sini komponen tagnya terdiri dari modulator, receiver, dan filter. Kemudian di sini ada RF sinyal, ada antena, dan juga ada perangkat komputer. Seperti itu. Kemudian prinsip kerja RFID itu menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio. Karena itu minimal dibutuhkan 2 buah perangkat agar alat ini dapat berfungsi. Adapun perangkat yang dibutuhkan disebut dengan tag dan reader. Seperti itu. Jadi cara kerja RFID ini menggunakan gelombang radio atau tadi gelombang elektromagnetik, dan dibutuhkan 2 perangkat sebagai pengirim dan juga penerimaannya. Seperti itu. Dan ini ada RFID tag dan RFID reader. Itu apa sih? Nah, RFID tag adalah alat yang menempel pada benda yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. Jadi mungkin RFID tag ini sebagai objek, sebagai barcode mungkin. Nah, kemudian RFID readernya ini yang membaca objek tersebut. Seperti itu. Kemudian RFID tag terdiri dari 2 jenis, yaitu aktif dan pasif. Tag pasif dapat digunakan tanpa harus memakai baterai, sedangkan tag aktif memerlukan baterai untuk bisa dioperasikan, untuk bisa dijalankan. RFID tag berisi suatu tag unik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu,
informasi yang tersimpan pada suatu benda atau objek yang terhubung pada tag hanya terdapat pada sistem atau database yang dihubungkan ke RFID reader. Seperti itu. Kemudian RFID reader sendiri adalah alat yang mampu membaca RFID tag. Seperti gambar ini di objek ini sebagai RFID tag, mungkin sebuah kode, barcode, sebagainya. Kemudian readernya ini yang membaca sebuah objek tersebut, seperti itu, dengan bantuan sinyal radio atau gelombang elektromagnetik. Kemudian sama seperti RFID tag, RFID reader juga terdiri dari RFID reader pasif dan RFID reader aktif. RFID reader pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter. Namun, reader pasif hanya mampu menerima sinyal radio dari tag aktif. Sedangkan reader aktif dapat memancarkan sinyal interrogator ke tag dan menerima balasan autentikasi dari tag. Selain itu, sinyal interrogator juga dapat berfungsi sebagai sumber daya tag pasif. Kemudian pengaplikasian RFID, itu diantaranya RFID banyak diminati karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya label atau tag dapat dibaca jika melewati dekat pembaca label, bahkan dalam keadaan tertutup oleh objek lainnya. Selain itu, label dapat dibaca dalam suatu wadah, karton, dan kotak. Hebatnya lagi, label RFID dapat sekaligus membaca ratusan pada satu waktu. Saat ini, RFID banyak digunakan oleh perusahaan untuk keperluan identifikasi karyawan dan aset perusahaan. Kemudian RFID juga dipakai sebagai identifikasi saat belanja barang yang ada di supermarket. Selain itu, RFID dapat digunakan di mobil untuk identifikasi penggunaan BBM bersubsidi. RFID digunakan juga sebagai pembayaran tol tanpa kontak langsung. Dan juga RFID dipakai untuk keperluan pelacakan bagasi, kontrol inventaris, pengiriman kontainer dan parcel, peralatan modal, dan manajemen aset yang lainnya. Aplikasi lain untuk tag RFID juga dapat digunakan untuk pemeriksaan dan akses keamanan personil, pelacakan hewan, dan juga pencegahan pencurian. Jadi banyak sekali manfaat dan fungsinya terhadap RFID ini. Kita beralih ke NFC. NFC, apa itu NFC? Itu merupakan singkatan dari Near Field Communication, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai protokol komunikasi jarak dekat, yaitu fitur yang dapat melakukan transfer data atau file dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya tanpa menggunakan kabel. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Bluetooth. Tetapi NFC dinilai lebih cepat dan mudah karena hanya perlu menempelkan dua smartphone untuk melakukan transfer file. Pastikan dua smartphone tersebut didukung oleh fitur NFC. Masalahnya, tidak semua smartphone memiliki fitur ini. Pada dasarnya, NFC ini merupakan pengembangan dari teknologi radio frequency identification atau yang tadi kita kenal dengan RFID. Kendati demikian, NFC memiliki satu kelemahan, yaitu sangat terbatas dengan jarak untuk dapat mentransfer file dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Harus sangat dekat dengan jarak sekitar 4 cm. Itulah kenapa saat menggunakan NFC, dua handphone harus saling berdekatan satu sama lainnya. Jadi NFC sendiri adalah sebuah fitur untuk melakukan transfer data atau file seperti Bluetooth, tidak menggunakan kabel, yang mana kita hanya perlu
mendekatkan sebuah ponsel kita dengan ponsel yang lainnya agar bisa terhubung, karena kelemahannya tadi kita lihat sendiri bahwa jaraknya itu sangat dekat, sekitar 4 cm. Nah, kalau lebih dari 4 cm atau mungkin jauh maka tidak bisa. Tapi kelebihannya di dalam mentransfer file, NFC ini sangatlah cepat dibandingkan Bluetooth, seperti itu. Kemudian pengaplikasian NFC dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu yang pertama bisa digunakan sebagai atau untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Salah satu fungsinya NFC yang sangat menolong di keseharian bisa digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Cara mengecek saldo e-money ini juga mudah, hanya dengan menempelkan kartu pada bagian belakang HP dan buka aplikasi cek saldo. Kemudian juga bisa digunakan melakukan pembayaran. Mungkin kita perlu tahu kita tidak perlu lagi membawa kartu debit ataupun fisik saat melakukan transaksi seperti berbelanja, karena NFC terintegrasi dengan sejumlah layanan perbankan seperti e-money, sehingga proses transaksi bisa dilakukan jauh lebih sederhana. Misalnya, bagi yang ingin berbelanja barang di sebuah minimarket, cukup dengan menempelkan NFC pada smartphone dan NFC tak pasif di kasir untuk menyelesaikan pembayarannya. Cukup mudah dan cukup membantu. Kemudian ada pengaplikasian NFC sebagai pengganti karcis transportasi. Teknologi NFC mengubah sistem karcis angkutan transportasi sehingga bisa sederhana. Jika sebelumnya Anda harus mengantri tiket di loket, ini bisa langsung menuju gate dengan tap NFC pada smartphone ke NFC tak pasif. Kemudian bisa sebagai kunci keamanan, itu implementasi lain dari NFC, yakni dijadikan sebagai kunci keamanan. Anda bisa menggunakan fitur NFC untuk membuka pintu rumah atau kantor sebagai identitas masuk, sehingga tak perlu lagi menggunakan kartu fisik yang dilengkapi dengan magnet. Kemudian bisa digunakan sebagai untuk kebutuhan mengakses informasi produk. Sejumlah merek juga mengimplementasikan teknologi NFC ini pada materi promosi seperti poster. Nah, pada poster yang sudah dilengkapi NFC tak pasif, Anda cukup menghubungkan pada NFC di smartphone untuk melihat informasi lengkap terkait produk tersebut. Jadi, ini tidak perlu lagi menggunakan brosur kertas yang tidak ramah lingkungan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Di intinya dari RFID dan NFC sendiri adalah suatu teknologi, suatu program pengembangan yang ada saat ini, yang mana notabene situ gunanya untuk mempermudah para konsumen ataupun para produsen untuk melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya mungkin keamanan, jual beli dan sebagainya, agar lebih mudah lagi, agar lebih nyaman lagi, seperti itu, dan tentunya juga lebih aman. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.